Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan di video materi kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi sederhana, yaitu tentang estimasi interval dan uji hipotesis. Di video materi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana kita mengestimasi regresi sederhana, dan kali ini kita akan membahas bagaimana hasil estimasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dari model regresi yang kita gunakan. Pertama, seperti yang disampaikan kemarin, asumsi penggunaan ordinary least square atau OLS itu menggunakan asumsi normalitas pada nilai residunya, yaitu nilai residunya itu terdistribusi secara normal. Jika dituliskan dalam notasi matematikanya adalah mean expected UI sama dengan 0, variannya itu merupakan selisih antara UI dengan expected UI-nya, rata-rata UI-nya dikuadratkan, kemudian kovariannya adalah semacam ini. Di sini dijelaskan pada kovarian ini bahwa UI UJ itu kovariannya 0, jadi itu hubungan antar nilai residu itu tidak ada. Nah, oleh karena itu dapat ditulis bahwa UI sama dengan NID 0 dengan varian ini, maksudnya adalah di mana NID itu adalah normally independently distributed. Maksudnya adalah UI itu terdistribusi secara normal dan independen dengan nilai min 0 dan variannya itu sebesar varian kuadrat ini. Nah, pada properti estimator OLS itu yang pertama propertinya itu adalah unbiased. Jadi ketika kita menggunakan OLS itu kita mendapatkan parameter estimasi yang unbiased. Kemudian di antara estimator unbiased lainnya, OLS itu merupakan estimator yang memberikan varian yang paling minimum. Jadi OLS ini sangat powerful ya. Kemudian dia konsisten. Konsisten di sini adalah artian adalah ketika jumlah sampel kita semakin besar, maka distribusinya akan atau nilai parameternya akan cenderung mengarah ke nilai asli dari parameter populasi. Kemudian beta 1, parameter beta 1 itu terdistribusi normal, parameter beta 2 itu terdistribusi normal juga karena parameter beta 1 dan beta 2 itu merupakan fungsi dari nilai residunya itu sendiri. Kemudian variannya itu terdistribusi berdasarkan distribusi chi-square. Dan beta 1 dan beta 2 itu terdistribusi independen terhadap varian regresi itu sendiri. Beta 1 dan beta 2 memiliki varian terkecil di antara unbiased dan unbiased estimator lainnya. Jadi sudah saya jelaskan di sini bahwa estimator OLS itu memberikan varian yang paling minimal dibandingkan dengan estimator unbiased estimator yang lainnya. Jadi apabila asumsi yang disyaratkan oleh OLS itu dipenuhi, maka estimator OLS ini merupakan estimator yang paling powerful dibandingkan dengan estimator yang lainnya. Salah satu asumsi yang sangat penting dan harus dipenuhi adalah normalitas dari nilai residu, persebaran nilai residunya atau UI-nya. Kemudian, mengapa diasumsikan terdistribusi normal? Yang pertama, penjumlahan variabel random berukuran besar cenderung terdistribusi normal. Jadi ketika teman-teman menggunakan teman-teman menggunakan sampel yang besar, maka kecenderungannya sampel tersebut akan terdistribusi secara normal. Kemudian dengan menggunakan asumsi normalitas, uji hipotesis yang menguji estimator parameter B1 hat dan B2 hat menjadi relatif mudah dan dapat diandalkan karena salah satu properti distribusi normal mengatakan bahwa fungsi linear dari variabel yang terdistribusi normal masihnya juga terdistribusi normal. Dan beta 1 hat dan beta 2 hat itu merupakan fungsi linear dari nilai residu atau UI-nya. Distribusi normal merupakan distribusi yang relatif sederhana karena hanya melibatkan dua parameter, yaitu min dan varian.
asumsi normalitas memegang peran penting ketika digunakan untuk data sampel yang kecil atau kurang dari 100 observasi, karena dengan asumsi normalitas itu kita dapat menggunakan uji statistik T, F, dan Chi-square. Pada sampel yang besar, statistik T dan F mendekati distribusi probabilitas T dan F, sehingga uji T dan F itu yang didasarkan pada asumsi normalitas error term dapat diterapkan dengan valid. Nanti akan ditunjukkan ketika kita melakukan uji hipotesis. Jadi, asumsi normalitas dan besarnya sampel itu akan memudahkan kita untuk atau akan memberikan hasil yang lebih valid pada analisis regresi kita, karena kita menggunakan bantuan probabilitas T dan F untuk menduga persebaran statistik T dan F. Nah, ini saya akan sekilas mengulangi bagaimana kita dapat mengestimasi parameter-parameter regresi di dalam OLS. Ini adalah data permisalan ya. Dalam data permisalan ini asumsikan bahwa Y ini adalah pendapatan individu, dan X itu adalah lama pendidikan, dan OBS ini adalah observasi. Ini observasi pertama, observasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, teorinya adalah semakin lama pendidikannya yang ditempuh, semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh. Di sini 6 ini adalah lama pendidikan 6 tahun, gajinya sekitar 4 juta. Ini dalam jutaan ya, 4 juta, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ini asumsikan aja, ini memang datanya seperti ini, benar. Kemudian kita cari X. Nilai X kecil ini seperti yang disampaikan sebelumnya, atau di sini diberikan catatan, XE itu atau X kecil ini merupakan XE di minus rata-rata dari X. Berarti ini di minus rata-rata dari X. Rata-rata X diperoleh dari apa? Jumlah totalnya ini dibagi dengan jumlah observasi. Jadi 156 dibagi dengan 13. Nah, berarti X ini adalah 6 di minus 156 dibagi 13. Jawabannya minus 6. Kemudian 7 ini jawabannya minus 5, sama juga, dan seterusnya. Jadi merupakan nilai X ini merupakan nilai X di minus dengan rata-rata total X ini tadi itu. Kemudian Y sama dengan X kecil, Y kecil sama dengan X kecil, yaitu Y individual, yaitu 4,4567 di minus rata-rata dari Y total keseluruhan. Berarti 4,4567 di minus 112,7712 dibagi 13, itu jawabannya minus 4218. Dan kemudian minus 2,9047 ini juga diperoleh dari 5,77 di minus 112,7712 dibagi 13, dan seterusnya. Kemudian X kecil I kuadrat itu merupakan kuadrat dari nilai X ini. Jadi minus 6 kuadratnya adalah 36, minus 5 kuadratnya adalah 25, dan seterusnya. YI XI itu adalah nilai ini dikalikan dengan nilai ini. Minus 6 dikalikan minus 4,218, jawabannya 25,3008. Minus 5 dikalikan minus 2,9047, jawabannya adalah 14,5235, dan seterusnya. Kemudian kita peroleh lagi X besar I kuadrat. X besar I kuadrat berarti X besar ini dikuadratkan. 6 dikuadratkan 36, 7 dikuadratkan 49, dan seterusnya. Kemudian Y kuadrat itu adalah Y ini dikuadratkan. Kemudian Y hat ini diperoleh dengan rumus estimasi regresi, model regresinya, yaitu Y hat I sama dengan minus 0,04144 plus 0,7240 kali XI. Nah, 0,0144 sama 0,7240 ini dari mana? Ternyata 0,0144 ini adalah beta 1. Ini kan perhitungannya ini, kemudian diperoleh 0,0144. Nah, 0,7240 ini diperoleh dari mana? Ini adalah beta 2. Yaitu dari Y, I, X, I kecil dibagi
jumlah dari xi kuadrat. Ini begini jawabannya ini. Kemudian baru dikalikan xi. Jadi y hat ini adalah minus 0,0144 plus 0,7240 dikalikan x-nya berapa? 6. Jawabannya adalah 4,165,294. Ini adalah nilai estimasi y. Jadi ini y aslinya, y sampelnya. Kemudian ini adalah nilai estimasi dari y dari berdasarkan parameter yang diperoleh. Kemudian UI hat itu merupakan YI selisih antara nilai asli Y dengan nilai estimasi Y. Nilai asli Y-nya adalah 4,457, nilai estimasi Y-nya adalah 4,1652. Jawabannya 0,29140. Kemudian seperti kita duga atau dibesarkan tadi, salah satu asumsi normalitasnya adalah bahwa rata-rata expected UI hat atau rata-rata UI adalah 0. Ini kan dia adalah 0. Ketika 0 dibagi 13 jawabannya juga 0. Nah, kemudian kita kuadratkan dari UI ini. Dari hasil ini dikuadratkan jawabannya ini dikuadratkan jawabannya ini, dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah memperoleh ini kan kita bisa mengestimasi B2 hat. Kemudian kita bisa estimasi B1 hat. Yaitu di B2 hat itu merupakan YI jumlah dari YIXI berarti apa? YIXI kan ini jumlahnya berarti ini 13178,7856 dibagi dengan jumlah dari XI kuadrat. XI kuadratnya ini 182. Jawabannya 0,724097. Kemudian beta 1 hat itu kita ambil dari rata-rata Y. Rata-rata Y itu adalah 112,7712 dibagi 13 di minus beta 2 yang kita sudah peroleh ini dikalikan rata-rata X 156 bagi 13 sama dengan 8,674708 minus 0,724097 kali 12. Jawabannya minus 0,1445. Jadi ketika kita sudah memperoleh data ini, kita bisa mengestimasi beta 2 dan beta 1. Kemudian kita bisa memperoleh nilai Y hat-nya, Y1 hat-nya atau nilai estimasi dari Y-nya. Kemudian varian regresinya adalah jumlah dari UI kuadrat, jumlah dari ini, berarti jumlahnya kan ini, dibagi N-2. N-2 adalah DF-nya, jadi 9,83017 ini dibagi 11 jawabannya ini. Standar deviasinya yaitu ini di akar kuadratkan, jawabannya adalah 0,945332. Kemudian barulah kita bisa mencari varian dari tiap estimasinya. Varian dari beta 2 adalah varian regresi dibagi dengan jumlah dari XI kuadrat. Jadi 0,9893652 dibagi 182 jawabannya ini. Baru setelah kita temukan varian dari parameter koefisien, baru kita bisa mencari standar errornya. Standar errornya adalah tinggal kita akar kuadratkan dari 0,0 akar kuadratkan dari variannya tersebut. Jadi jawabannya 0,070072. Nah, untuk apa kita harus menghitung standar estimasinya, standar errornya? Ini akan digunakan untuk menguji apakah koefisien parameter kita itu nanti menolak H0 atau tidak dapat menolak H0. Jadi ini digunakan untuk uji hipotesis. Kemudian ini juga varian dari beta 1 hat dan standar errornya sama cara menghitungnya. Cuman rumusnya di sini varian B1 hat-nya itu berbeda, yaitu jumlah dari XI kuadrat, X yang besar 2054 dibagi dengan N dikalikan jumlah dari XI kecil kuadrat, berarti
182. 2054 dikalikan 12 kali 182. Jawabannya 0,868132. Kemudian diperoleh standar errornya itu sama, ini tinggal di hasil ini, variannya di akar kuadratkan, jawabannya ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita mencari R-square, atau kita ingin melihat tingkat kemampuan X dalam menjelaskan variasi variabel Y. Nah, ini sama dengan 1 minus jumlah dari UI kuadrat dibagi jumlah dari YI minus Y rata-rata Y dikuadratkan. Jawabannya berarti Y1 minus rata-rata dikuadratkan adalah jawabannya 105.118. Kemudian jumlah dari UI kuadrat itu sama dengan 9,83017. Jawabannya 0,9065. Ini R-square-nya tergolong sangat tinggi ya, karena nilai maksimal dari R-square itu hanya 1. Dan ini sudah hampir mendekati 1. Jadi sebanyak 90% variasi variabel Y itu dapat dijelaskan oleh variabel X. Jadi model kita bisa dikatakan fit terhadap untuk mengestimasi analisis regresi yang kita lakukan. Nah, kemudian kita masuk ke estimasi interval. Bagaimana dasar dari estimasi? Kenapa kita harus mengestimasi interval? Dasarnya adalah seperti ini. Contoh yang saya berikan sebelumnya tadi itu memberikan poin estimasi. Poin estimasi itu kita diberikan angka atau parameter koefisien angka. Kasusnya tadi adalah 0,70. Berapa tadi itu kan? Nah, apakah nilai asli dari populasi itu adalah itu? Itu adalah pertanyaan kan. Nah, di situ pun disebutkan bahwa dari estimasi itu memiliki standar error. Nah, karena dari estimasi itu standar error, ada standar errornya, ada kemungkinan errornya, maka kita lebih baik dalam mengambil kesimpulan itu kita gunakan estimasi interval. Ketika kita menggunakan interval, kita dapat mengatakan bahwa nilai parameter asli dari populasi itu di antara interval tersebut. Itu adalah dasar pemikiran penggunaan dari interval untuk melakukan uji hipotesis. Nah, interval itu sendiri diperoleh dengan rumus adalah beta 2 hat minus gamma kurang dari beta 2 kurang dari beta 2 hat plus gamma. Nah, sama dengan 1 minus alfa. Itu kan. Nah, di sini kita sudah punya nih dua nilai yang kita peroleh. Yang pertama itu adalah beta 2 kita peroleh dari estimasi tadi. Kemudian kita tinggal tentukan antara gamma dan alfa. Alfa ini adalah tingkat signifikan yang kita pilih. Pada umumnya yang digunakan adalah 5%. Nah, kemudian gamma ini tergantung dengan apa yang ingin kita uji, distribusi, bagaimana distribusi dari parameter yang akan kita uji. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa parameter beta 2 hat ini itu ternyata memiliki distribusi T. Nah, oleh karena itu kita menggunakan nanti distribusinya adalah T. Ini disebut sebagai confidence interval. 1 minus alpha itu disebut sebagai confidence coefficient. Alpha ini kita pilih. Pada umumnya, alpha itu adalah sebesar 5% atau 0,05. Kemudian, nilai alpha itu sendiri dari 0 sampai 1. Itu disebut sebagai level of significance. Nah, beberapa aspek penting dalam estimasi interval. Teman-teman jangan mengatakan bahwa probabilitas B2 atau beta 2 berada dalam interval 1 minus alfa, tapi sebutkan bahwa probabilitas menemukan interval yang di dalamnya berisi beta 2 adalah 1 minus alfa. Jadi gini, logikanya gini. Ketika teman-teman melakukan contoh nih, ada data populasi jumlahnya 100. Teman-teman mengambil sampel dari data populasi itu, jumlah sampelnya adalah 30.
teman-teman ambil 30 satu kali, 30 yang kedua kali, 30 yang ketiga kali, 30 yang keempat kali, itu sampai 100 kali. Nah, maksudnya adalah jangan katakan bahwa beta 2 itu 95% berada di dalam interval yang kita ciptakan, tapi katakan bahwa dalam 100 kali percobaan pengambilan sampel, 95 kali itu beta 2 berada di dalam interval yang diestimasikan tadi itu. Nah, interval di atas merupakan random interval. Random interval adalah kita nggak tahu nih intervalnya itu nanti akan seberapa. Dan di dalam percobaan itu kan kita ambil interval, kita ambil lagi intervalnya berapa, kita ambil sampel lagi, estimasi interval, kita ambil lagi estimasi interval. Jadi estimasi intervalnya itu bisa jadi berbeda dari satu sampel ke sampel yang lain. Makanya dia disebut dengan random interval. Nah, karena confidence interval itu random, maka berarti bahwa dalam pengulangan pengambilan sampel contoh 100 kali, 1 minus alpha interval yang dihasilkan itu berisi nilai asli parameter populasi. Jadi dari 100 kali percobaan, 95 kali estimasi interval yang dihasilkan itu berisi nilai asli dari parameter populasi. Nah, makanya dia disebut random. Nah, ketika sudah diperoleh estimasi intervalnya, itu baru dia sudah tidak lagi menjadi random. Gitu. Nah, sekarang masuk ke confidence interval untuk koefisien regresi beta 1 dan beta 2. Kita mengaplikasikannya estimasi interval ini. Nah, dalam populasi nilai Z itu ini standardized normal distribution itu beta 2 hat minus beta 2 bagi standard error dari beta 2 ini adalah rumusnya, atau sama dengan beta 2 hat minus beta 2 akar dari jumlah dari xi kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari variabel Z, katakanlah rumus dari variabel Z, dan variabel Z ini merupakan variabel yang terdistribusi normal. Nah, dari rumus ini kita tahu bahwa hampir tidak mungkin kita bisa mengetahui parameter dari standar deviasi populasi. Ini adalah standar deviasi dari populasi. Karena apa? Karena tidak ada head-nya. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan standar deviasi dari estimasi data sampel kita, dan kita tahu bahwa variabel distribusi ini itu ternyata mengikuti T distribusi. Makanya kita akan menggunakan distribusi T. Nah, oleh karena itu dari T distribusi ini diperolehlah intervalnya adalah minus T. Alpha ini adalah level of significance. Jika tadi itu ditentukan 0,05, berarti di sini 0,05 bagi 2, jadi jawabannya 0,025. Kurang dari beta 2 hat minus beta 2 dibagi dengan standar error dari beta 2 hat. Atau kurang dari T alpha per 2. Itu sebanyak ini level of significance, confidence koefisiennya adalah 1 minus alpha. Nah, dari rumus ini kita turunkan lagi, kita susun lagi rumusnya menjadi rumusnya dari confidence interval ini adalah ini, yaitu beta 2 minus beta hat 2 minus T dari alpha per 2, standar error dari beta 2 hat, kemudian kurang dari beta 2, kurang dari beta 2 hat, plus T alpha per 2, SE dari standar error dari beta 2 hat, sama dengan 1 minus alpha. Nah, mari kita lihat contohnya. Ini untuk beta 1, berarti kalau beta 1 ini tinggal diganti dengan beta 1. Nah, kembali ke contoh sebelumnya, diketahui bahwa beta 2 hat itu 0,7240. Sedangkan standar error yang sudah kita hitung tadi itu adalah 0,07000. Itu adalah standar error dari koefisien beta 2 hat. Kemudian degree of freedom itu n minus 2. N itu adalah jumlah sampel.
minus 2 berarti jumlah sampel yang kita gunakan tadi observasinya ada 13, berarti 13 minus 2 adalah 11. Alfanya yang kita gunakan atau level of significance yang kita gunakan itu 5%. Jadi 1 minus alfanya, confidence koefisiennya adalah 95%. Nah, kemudian kita peroleh nih nilai T-tabelnya. T-tabelnya itu, jika teman-teman nanti akan ada T-tabel, itu kita lihat dengan DF11 dan nilai alfa 0, karena ini dibagi 2. Alfa bagi 2 berarti 0,025. Dengan DF11 dan alfa 0,025 diperoleh nilai T itu adalah 2,201. Makanya setelah itu jadi confidence intervalnya kita masukkan. Ini kan rumusnya tadi sama seperti ini, kemudian kita masukkan beta 2 itu adalah 0,7240 di minus nilai T tabelnya dari DF11 dan nilai alfa bagi per 2-nya adalah 0,025 karena 5% dibagi 2. 0,025 itu 2,201 dikalikan standar errornya itu adalah 0,07. Kemudian kurang dari beta 2, 0,7240 plus 2,201 kali 0,07, diperolehlah confidence intervalnya adalah 0,57 kurang dari beta 2 kurang dari 0,8780. Itu adalah confidence intervalnya. Begitu. Nah, confidence interval untuk varian adalah kita dengan menggunakan asumsi normalitas, ternyata variabel X kuadrat itu sama N minus 2, varian head kuadrat, varian populasinya, mengikuti distribusi chi-square dengan df N minus 2, maka bisa ditentukan confidence intervalnya adalah semacam ini. Kali ini kita menggunakan distribusi chi-square, berarti tabelnya kita juga menggunakan tabel chi-square. Nah, setelah mensubstitusikan chi-square dan disusun ulang menjadi semacam ini. Cara menghitungnya bersama. Contoh sebelumnya diketahui varian regresinya adalah 0,8936, alfanya 5%, kemudian df-nya itu 11, tabel chi-square dari x kuadrat 0,025, itu dari alfa bagi 2, itu 21,9200, kemudian tabel chi-square dari 0,975 itu diperoleh dari 1 minus alfa per 2, berarti 1 minus 0,025, itu 38157. Maka confidence intervalnya adalah 11 dikalikan 0,8, 11 ini adalah df-nya ini, 0,8936 itu adalah variance dari variance head-nya, kemudian chi-square-nya itu 21,9200 ini kurang dari varians populasi, kurang dari 11, 0,8936 varian head-nya dibagi dengan chi-square-nya ini. Jawabannya 0,4484 kurang dari varian populasi, kurang dari 25760. Nah, sekarang kita lakukan uji hipotesis. Nah, pernyataan hipotesis sering dikenal sebagai hipotesis nul atau null hipotesis disebolkan dengan H0. Kemudian hipotesis nul itu diuji melawan hipotesis alternatif yang disebolkan dengan H1. Nah, hipotesis alternatif itu dapat dinyatakan secara sederhana atau komposit. Contohnya, ketika hipotesis menggunakan sama dengan, berarti dia disebut sebagai hipotesis sederhana atau simple. Ketika dia menggunakan tanda tidak sama dengan, itu dia disebut sebagai komposit. Nah, dalam pengujian hipotesis terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan confidence interval, yang kedua kita menggunakan test of significance. Nah, sekarang kita melakukan uji hipotesis dengan pendekatan confidence interval.
Nah, yang sekarang yang ingin kita uji adalah two-tailed test. Two-tailed test itu gimana? Nah, misalkan pada contoh sebelumnya, kita tentukan hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan B2 itu sama dengan 0,5. H1 itu tidak, H1 untuk B2 itu tidak sama dengan 0,5. Jadi, interest kita atau kepentingan kita itu bagaimana kita bisa, apakah kita dapat menolak atau tidak dapat menolak H0. Artinya berdasarkan hipotesis 0, koefisien slope beta 2 sama dengan 0,5, tetapi lebih atau kurang dari 0,5 berdasarkan hipotesis alternatif. Nah, ini ketika nilai dari beta 2 itu berada di dalam interval ini, maka kita tidak dapat menolak H0 ketika H0 berada di dalam interval ini. Gitu. Jadi keputusan yang kita ambil adalah semacam itu. Jadi ketika beta 2 itu di dalam interval ini, maka kita tidak dapat menolak H0. Nah, di dalam ilmu statistik itu pengujian berfokus pada menolak atau tidak dapat menolak hipotesis 0. Jika kita berhasil menolak hipotesis, kita dapat mengatakan bahwa hasil penelitian itu signifikan secara statistik. Jika kita tidak dapat menolak hipotesis 0, maka kita dapat mengatakan bahwa hasil penelitian tidak signifikan secara statistik. Jadi, base-nya adalah bagaimana atau apakah kita bisa menolak atau tidak bisa menolak H0 ya. Jangan gunakan kata menerima H0, tapi gunakan menolak atau tidak dapat menolak H0. Oke, one-tailed test. Di dalam one-tailed test, jika kita ingin menguji hipotesis 0 pada satu sisi nilai, nah, hipotesis dituliskan sebagai berikut. H0 itu ternyata dihipotesiskan H0 itu untuk beta 2 itu kurang dari sama dengan 0,5. Sedangkan H1 itu untuk beta 2 itu lebih dari 0,5. Nah, dalam pendekatan confidence interval ini tadi, saya ulangi lagi. Tadi hasilnya adalah intervalnya 0,57 sampai 0,878. Pertanyaannya adalah apakah H0 berada di dalam interval ini? Kita tahu H0-nya itu adalah 0,5. Nah, ternyata 0,5 itu tidak berada di interval antara 0,57 dan 0,878. 0,5 mungkin berada di wilayah ini. Nah, karena dia berada di luar interval, maka kita dapat menolak H0. Oleh karena itu, estimasi regresi yang kita lakukan sebelumnya itu dapat kita katakan signifikan secara statistik. Karena kita menggunakan level 0,05, maka signifikan secara statistik pada level 0,05. Karena, ingat lagi, karena H0 tidak berada di dalam interval ini. Gitu. Nah, sekarang uji hipotesis dengan menggunakan pendekatan test of significance. Test of significance merupakan suatu prosedur di mana parameter yang dihasilkan dengan menggunakan data sampel itu digunakan untuk memverifikasi kebenaran dari hipotesis 0 atau keaslian dari hipotesis 0. Nah, di rumus sebelumnya perbedaannya adalah letaknya di beta 2 di sini. Beta 2 di rumus sebelumnya di confidence interval yang pendekatan confidence interval itu beta 2 di sini adalah beta 2 saja, yaitu beta 2 dari parameter populasi. Tapi kalau ini adalah beta 2 bintang. Beta 2 bintang ini maksudnya adalah beta 2 dari hipotesis 0 yang kita nyatakan untuk beta 2 tersebut. Jadi kalau di hipotesis 0-nya dinyatakan bahwa beta 2 adalah 0, maka ini beta 2-nya ini diisi dengan angka 0. Nah, dari rumus ini diturunkan itu beta 2 bintang minus T alpha berdua, standar error dari beta 2 head, kurang dari beta 2 head, kurang dari, dan seterusnya. Sama kayak tadi, cuman hanya saja yang berbeda adalah di bagian beta 2 bintang ini untuk melakukan pengujian test of significance.
Nah, kita langsung masuk ke contoh nih. Kembali ke contoh sebelumnya, diketahui bahwa beta 2 head itu 0,7240, standard error dari beta 2 head itu adalah 0,07, DF-nya itu adalah 11, alpha yang kita gunakan adalah 5%, T-table-nya adalah seperti disebutkan tadi, T-table dari alpha 5% dibagi 2, atau T dari 0,025 itu 2,201. Nah, jika diasumsikan H0 itu adalah beta 2 atau sama dengan beta 2 bintang, itu sama dengan 0,5 dan H1 beta 2 itu tidak sama dengan 0,5, maka pengujiannya adalah 0,5, kita masukkan beta 2 bintang, ini adalah yang dihipotesiskan sebagai hipotesis 0 kan, 0,5, kemudian di minus 2,201 itu adalah T alpha per 2-nya ini, kemudian dikalikan 0,07 adalah standar error dari beta 2, 0,07. Kurang dari beta 2 head, beta 2 head kurang dari 0,5 plus 2,201 kali 0,070, sama ini tadi itu. Jawabannya 0,3460 kurang dari beta 2 head kurang dari 0,6540. Nah, karena ini adalah salah satu definisi dari test of significance, itu merupakan prosedur di mana parameter yang dihasilkan digunakan dengan menggunakan data sampel itu digunakan untuk memverifikasi kebenaran dari hipotesis 0. Nah, ini adalah interval dari hipotesis 0. Jadi, ketika koefisien beta 2-nya head itu berada di luar dari interval yang kita ciptakan ini, maka kita bisa menolak H0. Di sini bahwa beta 2-nya itu 0,7240. Nah, 0,7240 itu berada di luar intervalnya ini. Jadi kita dapat mengatakan bahwa kita dapat menolak H0 karena 0,7240 di luar dari interval ini. Jadi test of significance itu kebalikannya dengan confidence interval tadi itu. Confidence interval itu salah satu kriterianya kita dapat menolak H0 itu ketika nilai estimasi beta 2-nya itu berada di dalam interval, sedangkan test of significance ini kita dapat menolak H0 ketika beta 2 head-nya itu, koefisien yang kita estimasikan itu berada di luar interval. Jadi hati-hati ya, jangan kebalik. Nah, atau pada prakteknya itu kita dapat mengambil kesimpulan dengan hanya menghitung nilai T, yaitu dengan cara ini adalah koefisiennya, koefisien beta yang diestimasinya 0,7240 diminus dengan beta 2 bintang yang dijadikan hipotesis 0, yaitu 0,5 minus 0,5 dibagi dengan standar error dari beta 2-nya itu. Jawabannya adalah T3 3,2. Nah, kita lihat nilai T tabelnya itu di dalam tabelnya itu kita peroleh bahwa T alfa berdua itu 2,201. Nah, ini adalah interval yang digunakan dengan hasil interval ini, yaitu 0,3460, 0,6540. Ini adalah hipotesis nolnya. Kemudian 0,7240 itu berada di luar intervalnya, maka kita dapat mengatakan bahwa kita dapat menolak hipotesis 0. Nah, kalau kita menggunakan T, kita gunakan T tabelnya itu poinnya adalah 2,201, itu berarti plus 2,201 dan minus 2,201. Ini adalah region of acceptance-nya. Nah, ternyata kita mendapatkan nilai T 3,2, berarti di luar dari interval ini. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa kita menolak hipotesis 0 karena nilai T kita berada di luar interval yang kita ciptakan ini tadi. Nah, di dalam prosedur test of significance, parameter
yang diestimasi dikatakan signifikan jika nilainya berada pada wilayah critical region. Critical region itu berada di luar interval ini, yang diarsir abu-abu ini. Pada kasus ini, hipotesis nol dapat ditolak. Nah, contoh untuk one tail test. Asumsikan bahwa ini kita menggunakan data contoh yang tadi sebelumnya, beta 2 head itu 0,7240 dan seterusnya. Kemudian tabel T alfa per 2-nya itu adalah 1,796. Maaf, ini harusnya karena dia one tail, kita tidak perlu membagi dua. Jadi kalau dia one tail hanya di sebelah kiri, hanya di sebelah kanan atau hanya di sebelah kiri, berarti kita hanya T alfa, berarti di sini T 5%. Ini salah, ini harusnya T alfa aja. Tapi kalau kita tesnya itu adalah two tails, kanan dan kiri, makanya kita harus bagi dua. Jadi teman-teman tentukan saja apakah menggunakan yang one tail atau two tail. Kalau ini one tail berarti ini T alfa aja, berarti 0,05. T 0,05 itu dalam tabel ternyata nilai T-nya adalah 1,796. Dengan data yang sama, namun diasumsikan bahwa H0 untuk B2 sama dengan B2 bintang itu kurang dari 0,5 dan H1 B2 adalah lebih dari 0,5. Jadi kalau tadi kan tidak sama dengan, kalau ini hanya lebih besar dari 0,5. Itu berarti kita ujinya one tail test. Maka kita peroleh PR itu sama dengan beta 2 head lebih besar daripada beta 2 bintang. Ini harusnya T saja, T alfa aja nggak per 2, standar error dari beta 2 head. Nah, jawabannya 0,5 ditambah 1 kali 1 tambah 1 ditambah 1,796 dikalikan 0,070. Ini T alfanya ini adalah 1,796, alfanya 0,05, sedangkan standar error dari beta 2 0,07. Nah, ini beta 2 itu lebih dari 0,625. Nah, karena nilai dari beta 2 head kita itu di atas 0,6257, maka kita parameter koefisien yang kita hasilkan ini bisa dikatakan signifikan secara statistik atau kita dapat menolak hipotesis 0. Nah, ini adalah summary dari bagaimana kita dapat menolak dan tidak menolak hipotesis 0. Ketika kita menggunakan ujinya adalah two tail, beta 2 sama dengan beta 2 bintang itu sama dengan beta 2 tidak sama dengan beta 2 yang dihipotesiskan. Itu T absolutnya itu harus lebih dari T alfa per 2 dengan DF yang diperoleh. DF-nya kalau tergantung dengan jumlah sampelnya ya, N-2. Nah, kalau dia right tail atau sebelah kanan, berarti beta 2 itu kurang dari sama dengan beta 2 bintang. Kemudian beta 2 itu lebih dari beta 2 yang dihipotesiskan. Hipotesis alternatifnya, kemudian decision-nya itu diambil ketika T lebih besar daripada T hitungnya itu lebih besar daripada T alfa, DF-nya. Jadi berapa gitu. Nah, kemudian yang left tail-nya, yang sebelah kirinya itu sama seperti tadi, bahwa beta 2 itu lebih besar daripada yang dihipotesiskan, dan alternatifnya beta 2 itu kurang dari yang dihipotesiskan 0, kemudian T-nya itu kurang dari minusnya dari T alfa dengan DF yang diperoleh itu tadi. Jadi T alfa bagi 2 DF ini diperoleh melalui tabel ya. Itu.
ini adalah apa namanya, dari hasil dari ini seharusnya ini beta 2 kurang dari ini. Maaf, sorry, ini adalah kurang dari. Jadi ketika apa namanya, kok ini kan kita lihat di sini bahwa kurang darinya itu sampai 0,6257. Nah, beta koefisien kita itu lebih besar dari 0,6257, yaitu 0,7240 berada di wilayah ini. Maka kita bisa menolak hipotesis nol. Jika koefisien kita berada di wilayah ini, maka kita tidak dapat menolak hipotesis nol. Sekali lagi saya tekankan, maaf ini salah, ini harusnya kurang, gitu, kurang dari ini. Jadi ini bukan lebih dari tapi kurang dari, sehingga nilai koefisien kita dapat ditolak karena berada di wilayah ini. Nah, ini uji hipotesis dengan beberapa aspek praktikalnya. Gini ya, yang pertama yang saya sebutkan tadi, nyatakan menolak atau tidak dapat menolak hipotesis nol. Hindari penggunaan pernyataan menerima hipotesis nol. Kenapa? Karena yang kita hipotesiskan itu adalah parameter populasi dan kita tidak menggunakan data populasi. Kita hanya menggunakan data sampel. Oleh karena itu, kita tidak tahu apakah estimasi itu benar-benar hipotesis nol yang kita hipotesiskan itu benar-benar nilai asli dari parameter populasi. Kita nggak tahu kan. Kita hanya bisa menolak atau tidak dapat menolak hipotesis. Gitu saja. Pada studi empiris, hipotesis yang umum digunakan adalah H0 untuk B2 sama dengan 0. Hipotesis ini digunakan untuk melihat apakah Y berrelasi dengan X. Gitu. Ketika teman-teman ingin menguji pengaruh hubungan antara gaji insentif dengan kepuasan kerja. Nah, kalau teman-teman mengasumsikan bahwa di dalam membangun hipotesis dan teori sebelumnya dinyatakan bahwa insentif itu dapat meningkatkan kepuasan kerja, berarti ini hubungannya kan positif kan. Nah, oleh karena itu bisa jadi untuk mengetahui untuk mengujinya kita bisa menggunakan H0 beta 2 itu kurang dari sama dengan 0. Kemudian H alternatifnya B2 lebih dari 0. Karena kita ingin menerima hasil di mana hubungan antara kedua variabel ini adalah positif. Jika DF 20, misal jumlah sampelnya lebih dari 30 dan jumlah variabel independennya yang parameter yang diestimasi itu 2, nggak sampai 10 lah, kurang dari 10, berarti kan DF-nya kita peroleh 20 kan. Nah, hipotesis nol bisa ditolak pada tingkat signifikan 0,05 jika nilai T absolut itu lebih dari 2. Jadi ketika nanti teman-teman mengestimasi regresi dan ternyata nilai T absolutnya itu lebih dari 2, maka kita bisa mengatakan atau bahwa hasil statistik yang diberikan itu signifikan secara statistik dengan level signifikan 0,05. Ini adalah rule of thumb-nya. Jadi ketika nanti teman-teman melakukan analisis regresi dengan menggunakan software SPSS atau Stata, di situ disajikan informasi dengan nilai T-nya, dan nilai T absolutnya itu ketika lebih dari 2, maka kita bisa mengatakan bahwa hasil analisis regresi atau parameter yang diuji itu statistik secara signifikan. Nah, contoh dalam membentuk hipotesis nol dan alternatif. Misal dalam teori portofolio dinyatakan expected return I itu sama dengan beta 1 plus beta 2 standar deviasi I. Nah, expected return I itu adalah rata-rata return dari portofolio. Beta 1 itu adalah intercept-nya, beta 2 itu koefisien regresinya, koefisien slope-nya, kemudian standar deviasi ini tuh adalah resiko dari portofolio tersebut. Nah, di dalam teori portofolio itu dinyatakan bahwa semakin tinggi resikonya maka semakin besar juga expected return-nya. Oleh karena itu hubungannya kan positif ya. Semakin tinggi semakin besar.
expected return-nya. Nah, kita dapat menulis hipotesisnya adalah dengan H0 untuk B2 sama dengan 0 atau H1 untuk B2 itu lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0? Karena kita menginginkan hubungannya itu positif. Tapi kalau kita masih nggak tahu hubungannya itu positif atau negatif, atau di dalam teori sebelumnya tidak dijelaskan hubungannya negatif atau positif, dan teman-teman ingin mengeksplorasi bahwa teman-teman ingin menyatakan bahwa ada pengaruh atau hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, teman-teman bisa menulisnya itu dengan tidak sama dengan 0. Tapi karena di dalam teori sebelumnya dan dari hipotesis development itu dinyatakan bahwa hubungan di antara kedua variabel itu positif, maka kita bisa menduga dengan membuat hipotesis alternatifnya itu adalah lebih dari 0. Ini jenis hipotesis ini adalah untuk kita mengujinya dengan pendekatan one-tailed test karena hanya sebelah kanan saja. Nah, kemudian ada p-value. P-value itu merupakan level signifikan terendah di mana hipotesis 0 itu dapat ditolak. Ini merupakan probabilitas untuk mendapatkan t-value. Nah, semakin besar nilai absolut t-value, maka semakin kecil probabilitasnya. Misal, dengan DF 11 dan nilai t-value 3,2, maka nilai p-value-nya itu semestinya lebih rendah dari 0,05. Yang sebelumnya tadi kan kita sudah menentukan bahwa nilai level signifikannya 0,05. Nah, ini dengan nilai t-value 3,2 itu pasti nilai p-value-nya itu lebih rendah dari 0,05. Maka kita sering melihat bahwa hasil statistik parameter koefisien statistik signifikan secara statistik pada level signifikan 0,001 gitu kan. Berarti itu kan lebih rendah dari 0,05. Nah, nilai p-value ini juga biasanya disajikan pada hasil luaran analisis regresi pada software analisis regresi. Jadi teman-teman bisa melihat nilai p-value-nya untuk mengambil kesimpulan apakah hasilnya signifikan atau tidak signifikan secara statistik. Nah, signifikan secara statistik versus signifikan secara ekonomi. Misal, pada contoh sebelumnya, nilai beta 2 head itu 0,724 dan kita sudah ditunjukkan bahwa koefisien beta 2 head yang diestimasi itu signifikan secara statistik. Nah, itu secara statistik, tapi bagaimana dampaknya secara ekonomi atau pengaruhnya secara ekonomi? Ketika kita ingin menginterpretasikan secara signifikan secara ekonomi, maka kita mengatakannya bahwa kenaikan lama pendidikan 1 tahun, kenaikan durasi pendidikan 1 tahun itu meningkatkan pendapatan sebesar 724.000. Karena apa? Karena tadi itu dalam jutaan ya, karena dalam jutaan 0,724 itu dikalikan 1.724.000 begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi dari hasil analisis regresi yang dilakukan. Evaluasinya itu kita muncul pertanyaan bagaimana mengukur goodness of fit model regresi yang kita analisis. Goodness of fit itu adalah bagaimana model regresi yang kita gunakan itu dapat menjelaskan variasi variabel Y. Semakin tinggi persentase model kita dapat menjelaskan variasi Y, maka semakin baik goodness of fit-nya. Nah, pertanyaan pertama yang kita munculkan itu adalah apakah koefisien yang diestimasi itu sesuai dengan dugaan atau berdasarkan teori yang kita kembangkan sebelumnya. Jadi, seperti contoh dalam teori portofolio tadi itu, bahwa dugaannya itu adalah beta 2, koefisien beta 2 itu memiliki pengaruh yang positif, maka semestinya koefisien yang diperoleh diestimasi itu nilainya positif dan signifikan dan positif gitu kan. Kemudian tidak hanya arah hubungan saja yang penting, namun juga apakah koefisien estimasi itu signifikan secara statistik. Nah, di contoh kita sebelumnya juga sudah di arah hubungannya positif dan itu signifikan. Jadi bagus. Kemudian gunakan R-square untuk melihat goodness of fit model regresi. Dalam contoh nilai
R² itu sebesar 0,90. Jika kita balik ke slide sebelumnya, itu nilainya 0,90, yang berarti bahwa 90% variasi variabel Y itu dapat dijelaskan oleh variabel X. Nilai ini itu sangat tinggi mengingat nilai maksimal R² itu hanya 1. Jadi hampir 90% variasinya itu dapat dijelaskan oleh variabel X. Nah, kemudian kita menguji normality test. Normality test itu bisa dilakukan dengan pertama histogram residual. Ini sifatnya komplementer ya. Maksud komplementer itu tidak saling menghilangkan tapi bisa digunakan beberapa sekaligus untuk meyakinkan bahwa benar-benar nilai residu yang kita tes itu adalah normal. Dan ingat, yang diuji normalitas itu adalah residualnya. Karena asumsi yang dipegang dalam OLS itu adalah nilai residunya itu terdistribusi secara normal. Jadi hanya nilai residualnya atau UI-nya. Nah, ternyata histogram residual itu seperti ini. Kita plot datanya, kita lihat histogramnya, ternyata ya memang hampir normal tapi tidak normal-normal banget. Nah, kita belum yakin kan dengan hasil histogram. Kita bisa menggunakan cara kedua, normal probability plot. Dengan normal probability plot ini kriteria pengambilan keputusannya adalah ketika garis yang muncul ini itu lurus, maka kita bisa mengatakan bahwa ini persebaran dari residualnya itu terdistribusi secara normal. Nah, yang ketiga, jika masih belum yakin, kita bisa menggunakan JB test normality. Nah, JB test normality nanti akan dijelaskan pada mata kuliah berikutnya tentang komputer analisis data. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan saya tentang regresi sederhana yang berkaitan dengan estimasi interval dan uji hipotesis. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di dalam forum. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.